kita akan kembali membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perilaku atau akhlak beliau. Yang terakhir kemarin kita baca mengenai seseorang yang datang menghadap Nabi kemudian minta uang, ya kan? Minta uang. Kemudian bilang apa? Dikit, ya. Nah itu ya, enggak cukup katanya. Akhirnya juga dikasih oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini kita baca lagi sekarang. Qala akhbarana, masih mengenai hadis-hadis yang sama ya, mengenai betapa pandainya Nabi menjaga amarah. Ya, ini masih itu ya. Qala akhbarana Ibnu Abi Asim An-Nabil. Qala akhbarana Al-Hawti. Qala akhbarana Al-Walid bin Muslim. Qala akhbarana Muhammad bin Hamzah bin Yusuf an Abi an jaddihi Abdullah bin Salam. Ya. Qala haddatsana Al-Hasan bin Muhammad qala haddatsana Abu Zur'ah qala haddatsana Muhammad bin Al-Mutawakkil qala haddatsana Al-Walid bin Muslim qala haddatsana Muhammad bin Hamzah bin Yusuf ibn Abdullah bin Salam. Jadi Al-Imam Al-Asfahani memiliki dua sanad terhadap ini ya, bahkan tiga ini. Qala haddatsani abi an jaddi qala qala Abdullah bin Salam innallaha azza wa jalla lamma arada huda Zaid bin Sa'nah qala Zaid ma min alamatin nubuwati illa wa qad arabtuha fi wajhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hina nazartu ilaih. Nah ini kalau kau ngantuk saya kasih hadiah ya. Paham? Yang ngantuk saya kasih hadiah. Yang nguap enggak tutup mulut juga dikasih hadiah nanti. Hadiahnya tidak lagi Ustaz tempeleng. Kita langsung mupuk durian pakai tangan pagi ini ya. Karena tempeleng saya juga buang-buang energi, kau juga sakit, nggak ada manfaatnya. Sekarang yang ngantuk, yang nguap langsung catat namanya. Nanti pagi-pagi kita angkat embek pakai tangan, dicium dulu 3 kali, baru dipupukkan. Itu satu Rio, satu ketahuan. Nanti mupuk durian ya. Pokoknya usah lihat gini-gini, langsung catat. Nah langsung ya, Rio udah dapat. Nih kayaknya nggak usah ngaji kita nih, ngeliatin yang ngantuk baik. Biar kita mupuk durian hari ini semua kan. Jadi hadis kita ini menceritakan tentang orang Yahudi yang masuk Islam ya. Namanya yang meriwayatkan hadisnya ini Yahudi. Wah ya, jangan benci dengan orang Yahudi ya. Karena ada orang Yahudi yang baik, diberi oleh Allah hidayah, jadi masuk Islam. Ada orang Yahudi yang jahat, yang enggak diberi Allah hidayah, tidak pernah masuk Islam. Orang Islam yang jahat ada enggak? Banyak, bukan ada. Ya. Jadi jangan kita terlalu membenci Yahudi berlebihan ya. Enggak boleh. Kawan-kawan adik-adik ya, enggak boleh seperti sebahagian orang.
Udah kalau udah ngomongin Yahudi aja udah kayak ngomongin apa. Padahal kita yang beragama Islam pun banyak yang jahat, banyak yang koruptor, banyak yang pengkhianat, banyak yang pembohong, banyak. Sama juga dengan orang Yahudi. Orang Islam ada yang baik nggak? Ada banyak. Ya, banyak juga orang baik. Nah, ya. Jadi kebaikan ini tidaklah terbatas dia dengan agama atau suku atau waktu, tidak. Nah, ini Abdullah ibn Salam, Yahudi pinter, ahli kitab. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Ketika Nabi masuk ke kota Madinah sesudah hijrah, Abdullah bin Salam ini ustadz terkenalnya. Mungkin kalau ibarat kita sekarang nih Ustadz Abdul Somadnya mereka. Kau kenal Ustadz Abdul Somad kan? Nah, coba. Dari Sabang sampai Merauke, Malaysia, Brunei, Darussalam, kenal Ustadz Abdul Somad. Terkenal dia kan? Bapak Abdullah bin Salam ini mirip-miriplah kayak Ustadz Abdul Somad di kalangan orang Yahudi waktu Nabi hijrah ke Madinah. Satu hari Nabi didatangi oleh Abdullah bin Salam, dan Abdullah bin Salam menanyakan 3 perkara kepada Nabi. Yang dibilang oleh Abdullah bin Salam, kalau kau bisa jawab pertanyaan ini, aku yakin kau Nabi. Ini di Sirah Ibnu Hisham diceritakan. Dijawab oleh Nabi dengan baik, maka Abdullah bin Salam masuk Islam. Apa masuk? Islam. Dia yakin bahwa Nabi Muhammad Nabi. Tapi Nabi bilang, Abdullah, jangan dulu umumkan di Facebook atau Instagram kalau kau masuk Islam. Ya, baik. Akhirnya Nabi masuk ke grup WhatsApp-nya Abdullah bin Salam, Nabi masuk ke grup Facebook-nya Abdullah bin Salam, Nabi masuk ke grup Instagram-nya Abdullah bin Salam. Kemudian Nabi bilang, apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Kata orang Yahudi apa? Wah, itu ustaz kami itu. Pandai ceramahnya, enak ceramahnya. Baik, berarti orang baik ya. Abdullah, umumkanlah sekarang keislamanmu. Kemudian Abdullah mengumumkan keislamannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka orang Yahudi di grup semuanya bilang, kurang ajar ini Abdullah bin Salam. Kenapa? Karena Abdullah masuk Islam. Jadi orang Yahudi itu pun membenci Islam, membenci membabi buta, karena mereka tidak tahu. Buktinya Abdullah bin Salam sesudah tahu mau masuk Islam. Orang Nasrani juga banyak yang seperti itu. Di masa Nabi ada beberapa Nasrani yang masuk Islam, kemudian kembali ke masyarakatnya, kembali ke kampung, ke desanya, dihukum oleh orang desanya, dihukum oleh orang kampungnya karena masuk Islam. Mic ini ternyata kurang bagus ini ya. Mudah-mudahan dari rezeki kita besok beli mic yang nggak perlu pakai tiang. Ya. Nggak usah pakai tiang ya. Nah ini dia Abdullah cerita, ada lagi sahabatnya Abdullah. Ada lagi sahabatnya Abdullah, namanya Zaid ibn Sa'nah. Siapa namanya? Zaid ibn Sa'nah. Ya. Kana min ahbaril Yahud. Dia ini sama tadi pendetanya Yahudi. Berarti dia ustadz terkenalnya juga ini. Berarti kalau Abdullah bin Salamnya Ustadz Abdul Somad, Arfah, ya 2.
Pupuk ya, nggak usah tempeleng. Kalau tempeleng tadi kan, Ustaz capek, kau sakit, rugi semua kan? Kalau kita pupuk durian, kau dapat ilmu cara pupuk durian, pesantren juga dapat durian yang seger-seger nanti. Paham ya? Hati-hati. Ini yang sedang Ustaz buru Mi'raj sama Rizki, karena beberapa kali sudah gini-gini tadi. Hati-hati ya. Kalau kau nanti bisa lihat gini, Mi'raj langsung. Rizki paham kau? Ada dua ini ya. Ini dua ini sedang Ustaz nanti-nanti. Karena kalau Mi'raj bisa Ustaz hukum 10 pohon langsung kan? Siapa tadi namanya sahabat Abdullah tadi? Zaid ibn Sa'ad. Kalau Abdullah Ustaz Abdul Somad, maka Zaid ibn Sa'ad ini Ustaz Adi Hidayatnya dia. Wah, gitu nih ya. Ini Ustaz terkenalnya pada waktu itu. Dan si bapak Zaid ini bilang, qala Zaid, ma min alamatin nubuwati syai'un illa wa qad araftuha fi wajhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hina nazartu ilaih. Semua ciri kenabian sudah aku lihat di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat pandangan pertama. Wajah kenabian itu memang ada di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dia ya. Illa snatani, kecuali dua. Ada dua lagi yang belum aku lihat. Lam akhbaruhuma ya. Minhu, aku belum ceritakan. Ya. Apa itu? Yasbiqu hilmuhu jahlahu. Ini yang pertama. Apa itu? Ini berat ini mengamalkannya. Yasbiqu hilmuhu jahlahu. Sifat lemah lembutnya Nabi mampu memimpin kebodohannya. Istilahnya si Zaid. Nabi bukan orang yang bodoh ya, tetapi istilah ini digunakan pujian terhadap Nabi. Karena rata-rata manusia saat marah, maka kemarahannya menguasai ke seluruh kecerdasannya. Orang marah nih, udah tahu dia kalau handphone dilempar rusak, tapi karena marah, handphone itu dilempar nggak? Dilempar. Pernah ngeliat orang kayak gitu kan? Orang marah, udah tak, ini gado-gado di tangan dia, ini gado-gado di tangan dia. Tiba-tiba dia disinggung oleh sahabatnya atau orang. Gado-gado tinggal makan tuh bisa dibuang. Betul nggak? Itu biasa manusia biasa. Kayak saya juga begitu. Karena hanya Nabi dan kekasih-kekasih Allah, ulama-ulama yang saleh, yang ikhlas, yang mampu kecerdasannya menguasai amarahnya. Itu jarang itu ya. Nah kita latihan kita. Kalau kita manusia biasa, biasanya sesudah usia 40 tahun itu lebih mudah. Samsul, kau main-main ya, berarti mupuk durian kau nanti. 3. Siapa tadi? Rio, Arfa, Samsul. Banyak-banyak nak, biar nanti durian hari ini kepupuk semuanya. Oh, tadi malam kan hujan kan? Oh, kita kasih pupuk hari ini, keren. Pokoknya sekarang nak, kalau ada yang bermasalah, Ustaz Marwan, semua yang bermasalah, langsung kita pupuk durian. Tapi sebelum dipupuk diapain dulu? Dicium. Oh. Itu kambing itu wangi kasturi. Oh. Wah, ini luar biasa. Itu enak itu.
Langsung. Nggak boleh pakai pacul ngambilnya ya. Ngambilnya pakai apa? Taruh ke ember. Nanti dari ember taruh pakai tangan lagi, dicium dulu. Nikmatnya itu. Ya, paham ya? Kita kembali lagi ya. Kata Zaid ibn Sa'na, yang hebat itu adalah bahwa lemah lembut dan ketenangan Nabi mampu menguasai, kalau terjemahan letteraknya, kebodohannya. Artinya bahwa Nabi kita saat dipancing pun amarahnya, semarah-marahnya, kecerdasannya lebih berperan dibandingkan emosinya. Nah ini nggak mampu, kita nggak mampu. Saya tidak mampu itu, nak. Kecuali saya mampu itu nanti melatihnya pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Mungkin nanti di umur 40 tahun, ketika zikir kita makin banyak, ketika ibadah kita makin banyak, Allah kasih. Tapi Nabi dari sejak kecil dia sudah punya ini. Nggak perlu nunggu 40 tahun. Dan yang kedua, wala yaziduhu syiddatul jahl illa hilman. Sama maknanya ini ya. Sama maknanya. Wala yaziduhu, dan kondisi terburuknya pun dalam amarah justru menambah dia menjadi lebih lemah lembut. Siapa nama itu? Dani, dapat. Nah, 4 pohon alhamdulillah nih ya. Dani, asal kau begini nak. Dah kesebut namanya dah. Dani. Fakuntu antaliqu ilaihi liukhalituh. Bapak Zaid ini tadi sudah melihat semua ciri kenabian saat pandangan pertama di wajah Nabi, kecuali 2 hal. Yang sedang, tentu yang 2 hal ini tidak bisa kelihatan di pandangan pertama. Karena yang 2 yang kita cerita tadi harus dilihat on the spot pada saat kejadian itu terjadi. Ini kita di saat ini. Loh, kita memang lagi nggak marah, ya cerdas kita. Jangan kau duduk kayak gitu. Nah, dengar baik-baik sana ya. Duduk begini itu setan ada 400 juta di situ. Kalau kayak gini, setan 400 juta nih di sini. Dirobahnya nak, tanganmu ini kayak kasur alga spring bed termahal langsung. Makanya ini empuk terasa. Kemudian setan yang 400 juta lagi di kamping kanan dan kirimu, bikin AC yang bagus sekali. Kemudian ada 400 juta lagi setan di depanmu meniup matamu. Di kirimu lagi ada lagi 200 juta setan. Nina bungo. Makanya jangan duduk begini ya. Dan itu ciri-ciri orang pemalas ya. Jadi nih, lihat santri yang pemalas apa enggak itu, kalau duduknya begini, itu udah enggak pemalas. Tapi kalau duduknya itu ciri-ciri santri pemalas itu. Ya. Ngantuk itu hanya bagus saat perang fisabilillah. Saat perang berkecamuk justru ngantuk itu bagus. Wah, ini kan aneh ajaran agama kita ini. Loh, itu ada ayatnya di Al-Quran. Bukan Ustaz yang bilang. Amanatan nu'asa. Kira-kira gitu ayatnya. Ustaz lupa panjang. Jadi justru sahabat saat peperangan Badar diberikan rezeki apa? Ngantuk. Dibikin dia ngantuk. Jadi kalau kau pernah nonton film Wong Moge, ada yang tahu nggak Wong Moge itu zaman dulu banget tuh? Nggak tahu kalian. Ada filmnya, nggak usah kau minta nonton sekarang. Kalau minta nonton aja kau, lancar aja kau.
Oh. Wong Moge ini dulu legenda orang Cina jurus mabok. Oh. Kemudian Jackie Chan membuat film jurus mabok. Nah gitu. Jadi maka para sahabat di peperangan Badar dikasih oleh Allah rezeki apa? Kalau bahasa enaknya jurus mabuk. Jadi ngantuk dia. Dan itu rezeki yang luar biasa. Dan hasilnya apa? 300 pasukan Badar mampu mengalahkan 1000 pasukan kafir. Tapi kalau lagi zikir kayak si Irwan tadi, si Zafran, si Asri ngantuk, loh itu bukan rezeki. Itu setan itu, Irwan. Paham gak kau? Membisikkan. Jangan kok, wah Ustaz Salman juga ngantuk. Jangan kau lihat aku ngantuk, kau juga ikut ngantuk. Gini nah, belajar itu di zaman modern ini. Kalau di zaman dulu kita belajar, kiai kita itu nyaris sempurna. Zaman dulu, baik hati, nggak marah, nggak ngantuan. Itu zaman dulu. Zaman sekarang ini nak kau berguru, yang baik dari gurumu ambil, yang nggak baik jangan. Ini enggak. Yang baiknya kau abaikan, yang nggak baiknya kau contoh cepat. Kau lihat gurunya ngantuk, kau pun langsung tidur berjamaah. Jangan begitu. Kita ini kami ini sekarang guru yang nggak sempurna. Guru yang banyak kelemahannya. Jadi saat kami nggak baik, jangan kau contoh. Paham nggak kau? Afwan? Kalau lagi ngantuk, jangan kau contoh. Yang kau contoh yang baik-baiknya saja. Kalau dulu guru-guru kita, Masya Allah. Sekarang tidak ada lagi. Udah jauh panggang darapi. Kiamat udah dekat. Dajjal sudah lebih banyak daripada ulama di zaman kita ini. Ya. Nah, si Bapak Zaid ini bilang apa? Pada pandangan pertama, semua ciri kenabian sudah kulihat kecuali dua. Yang pertama, aku ingin lihat Muhammad kalau lagi marah kayak mana. Aku ingin lihat Muhammad, apakah kelemah lembutannya mampu menguasai amarahnya. Dua ini ya. Fakharaja yauman minal hujurati yuridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka si Bapak Zaid ini satu hari pergilah ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin melihat, maksudnya dan ini dipakai oleh ulama. Kalau mau berguru itu memang kita harus lihat guru kita. Janganlah berguru kepada guru yang sembarangan. Maka Zaid ibn Sa'nah ini dia udah belajar tentang Taurat, Zabur, dan Injil, dan kitab-kitab lama. Ketika dia dengar ada seorang laki-laki mengaku nabi, dia memang tidak serta-merta mengakuinya. Dia lihat pada pandangan pertama, 98% sudah ada ciri kenabian. Tapi dia mau lihat dua lagi, supaya 100% ciri kenabian itu ada. Maka kita pun berguru begitu. Besok nih, sekarang kau sudah di Ruhama Al-Fajar. Mudah-mudahan guru-gurumu yang di Ruhama Al-Fajar ini tepat. Nanti sesudah lulus dari sini, belajar kemana, dengan siapa, harus dilihat baik-baik. Zaid bin Sya'nah, faja'a rajulun yasiru ala rahilatih kal badawi, faqala ya Rasulullah inna qaryata bani fulanin aslamu wa dakhalu fil Islam wa haddastuhum annahum in aslamu atathum arzaquhum ragada wa qad asabathum sanah wa shiddah wa qahwat min al-aish wa inni mushfiqun an yakhruju min al-islami tama'an kama dakhalu fihi tama'an fa in ra'aita an tursila ilaihim bi syai'in tu'inuhum bihi fa'altu faqala Zaid bin Sa'nah faqultu ana abta' minka bikada wa kada wasaqan fabaya'ni wa atlaqtu
himyani wa a'taituhu thamanina dinaran fadafa'aha ila ar-rajul wa qala a'jil alaihim biha wa aghithhum falamma kana qabla al-mahil biyaumin aw yaumaini aw thalathatin fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazatin bil Baqi' wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar fi nafarin min ashabih falamma shalla 'ala al-janazati wadana min al-jidari jazabat burdaihi jabzatan syadidatan hatta saqata an 'atiqihi thumma aqbaltu biwajhihi jahma ghalidhin faqultu ala taqdini ya Muhammad wallahi ma 'allamatkum bani abd ma 'allamtukum bani Abdul Muttalib lima tal wa qad kana li bi mukhalatatikum ya ilm qala Zaidun farta'adat faraidu Umar farta'adtu faraid Umar radhiyallahu anhu kal fulkil mustadir thumma rama bi basrihi thumma qala ay adu Allah ataqulu hadha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahi 'allamtakum bani Abdul Muttalib lima tal gitu artinya ya wa tasna' bihi ma ara wa taqulu ma asma fa walladhi ba'athahu bil haqqi laula ma akhafu fautahu la sabaqani ra'suka wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ila Umar fi tu'adatin wa sukunin thumma tabassama thumma qala la ana wa huwa ahwaju ila ghairi hadha an ta'murani bi husnil ada wa ta'muruhu bi husnit tiba'ah ila hahuna an ibni Abi Asim. Masya Allah, ini hadis panjang ya. Ternyata si Abu Sa'nah, si Zaid bin Sa'nah ini bilang apa? Aku mencari momen di mana Nabi dibikin marah atau di mana Nabi dibikin tidak tenang tapi tetap tenang. Itu tadi intinya ya. Maka kata dia, saat saya keluar dari rumah menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faja'a rajulun yasirun, datang yasiru ala rahilatihi kal badwi. Ada seorang anak muda yang jalan menaiki ontanya atau datang naik motor menemui Nabi. Dia bilang apa? Ya Rasul, mungkin si anak muda ini seorang penceramah juga ini. Seorang penceramah tapi beragama Islam. Dia bilang apa? Kampung Fulan bin Fulan, ada kampungnya Rasulullah. Dulu aku ceramah di situ. Sekampung itu masuk Islam. Sekampung itu masuk Islam. Terus, tapi wadah inna qaryata bani Fulan, kampung Fulan bin Fulan, aslamu masuk Islam. Wadah khalu fil Islam, dan mereka masuk Islam. Wa haddastuhum annahum in aslamu atathum arzaqahum raghadan. Tapi ya Rasulullah, aku cerita, kalau mereka masuk Islam, nanti rezeki mereka akan melimpah ruah. Kalau kalian masuk Islam, rezeki kalian akan berkah, rezeki kalian akan melimpah. Terus apa katanya? Waqad asabathum sanatu syiddatin, ya. Datang kepada mereka apa? Kesusahan. Datang kepada kesusahan. Gagal panen. Wa inni musyfiqun an yakhruju minal islami tama'an. Musyfiqun itu artinya saya khawatir. Saya apa? Khawatir. Kalau mereka nanti gara-gara kehidupan yang sempit kembali lagi keluar dari Islam. Wah, ini biasa ini terjadi ya. Orang masuk Islam. Sesudah masuk Islam hidupnya semakin
melarang. Jadi si bapak yang tadi penceramah yang beragama Islam ini khawatir si orang kampung tersebut kembali masuk kafir, keluar dari Islam karena sedang apa? Kelaparan. Fa in ra'aita an tursila ilaihim bi syai'in tu'inuhum bihi fa'altu. Ya Rasulullah, kalau engkau menurutmu kita harus kirim ke sana sesuatu untuk membantu kehidupan mereka, saya siap. Jadi dari dulu sebenarnya dakwah agama ini sudah begitu dibuat oleh Nabi ya. Jadi kalau ada kampung itu belum masuk Islam atau sudah masuk Islam kesulitan ekonomi, maka solusi ekonomi harus dibuat. Sahabat ini pun begitu. Kemudian apa? Faqala Zaid bin Sa'nah. Si Zaid bin Sa'nah ini berkomentar karena dia di situ ada. Faqultu ana abta' minka bikada wa kada wasakan. Muhammad atau bapak yang sedang tadi datang menemui Nabi, kalau memang kalian punya korma, saya mau beli dah, ya kan? Kira-kira gitu. Tapi di sini nggak dibilang korma karena istilahnya bikada wakada wasakan, ya. Kalau kita boleh terjemahkan, Pak, kalau kalian punya korma yang disimpan, saya mau beli. Nah itu. Atau ada sesuatu nggak yang bisa saya beli sehingga uangnya bisa kalian buat untuk apa? Bantu si kampung tadi. Terus wa atlaqtu ya himyani wa a'taituhu samanina dinaran. Saya pun membayarnya dengan uang 80 dinar. 80 dinar ini berarti 160 juta. Fadafa'aha ila rajul, maka diberikanlah kepada laki-laki yang tadi. Wa qala a'jil alaihim biha wa aqithum. Falamma kana qabla al-mahil biyaumin aw biyaumaini fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah akhirnya uang yang 160 juta ini pun dibawalah ke si kampung tadi. Udah, lihat lagi. 2 atau 3 hari sesudahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi mensolatkan jenazah di Baqi'. Bersama Nabi ada Abu Bakar, ada Umar. Falamma shalla 'alal janazah wa dana minal jidari jazabtu burdaihi jabzah sadidah syadidah hatta saqata 'ala atiki. Ketika dia selesai sholat jenazah, wadana minal jidari, dan dia sedikit menyandar ke salah satu dinding yang ada di sana. Jazabtu burdaihi, aku tarik burdahnya. Tahu gak burdah kok? Selendang kayak yang dipakai bapak Haji. Aku tarik burdahnya, jabzah syadidah. Tarikan yang ini hadisnya udah kita baca kemarin, ingat enggak? Tapi ini ceritanya lengkap. Hatta saqata ala atiqih. Ya. Tsumma aqbaltu biwajhi jahmin ghalidh. Kemudian aku pun memandangnya dengan yang seram. Afwan, kau tadi udah begitu. Ikut nanti kau ya. Makanya matamu jangan. Paham kau? Nanti ikut kau. Cium dulu. Biasa, itu lebih wangi daripada duriannya nanti itu ya. Tumma ala taqdiyani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang apa? Kau enggak balas aku Muhammad? Dia heran sama Nabi ya. Dia udah pepet Nabi ke dinding, ditariknya itunya apa namanya? Burdahnya. Kemudian bilang, ente enggak balas aneh. Ala taqdiyani ya Muhammad, gitu ya. Mana tadi hadisnya tadi? Fa wallahi ma'allamtakum bani
Abdul Muttalib limatal. Masya Allah, lihat nih kawannya, ini hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Hebatnya Nabi kita. Tadi kan si bapak Zaid bin Sa'nah ini memberikan apa tadi? Uang berapa tadi? 80 dinar, 160 juta. Ya. 3 hari kemudian, dia ini sepertinya kita belum tahu nih apa maksud si Zaid bin Sa'nah ini ya. Karena dia bilang tadi, saya ingin melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Hati-hati kau Rizwan, dikit lagi tadi kau pun ikut tadi pupuk kambing. Ya, awas kau. Kalau nanti nambah derajatnya 0,0 sekian lagi dari itu, kena sudah. Hati-hati ya. Fawallahi ma'allamtakum bani Abdul Muttalib limatal. Demi Allah, saya kira Muhammad, kau tak pernah diajarkan oleh kakek moyangmu agar melambat-lambatkan pembayaran hutang. Mantap ya. Waqad kana li bimukhalatatikum qala Zaid farta'adtu fara'id Umar radhiyallahu anhu kal fulkil mustadir thumma rama bi basrihi thumma qala ayadu Allah ataqulu hada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar dengar Pak apa yang diucapkan oleh si Zaid. Langsung dia cekek. Gitu Umar itu ya. Kita perlu Umar nak ya. Saya harap kalian nanti ada yang belajar silat dan benar. Ya. Harus benar, tapi jangan sombong. Nih baru belajar silat 2 langkah aja jalan mudah begini-begini. Kuda-kuda kau aja belum lurus, jalan kau udah kayak jalan preman. Makanya Ustaz kadang-kadang nggak mau kau belajar silat karena baru. Udah sombongnya minta ampun. Belajar silat ini sunnah, nah. Tapi jangan bikin sombong. Kalau belajar silat jadi sombong, bid'ah dhalalah. Tapi kalau belajar silatnya nggak bikin sombong, jadi apa? Sunnah. Karena lihat nih, ya nggak mungkin Pak Umar berani, kecuali karena dia juga tadi malam Khabib Nurmagomedov, nggak tahu saya menang apa enggak dia tadi malam. Siapa yang nonton tadi malam ya? Tadi malam ada permainan yang sangat hebat dua. Satu Barcelona Real Madrid tadi malam, El Clasico. Saya juga belum tahu nih menang apa enggak dia. Yang kedua Khabib Nurmagomedov sama siapa gitu, lupa Ustaz namanya satu lagi ya. Main tadi malam live. Kita harus cek nih berita pagi ini di detiknews.com. Wah ya, kita harus tahu nih pemenang El Clasico siapa ini ya. Real Madrid apa Barcelona gitu ya. Nurmagomedov menang apa enggak nih ya. Nah, umat Islam itu perlu Khabib Nurmagomedov. Wah. Perlu jawaranya. Nah, Umar ini jawaranya. Sini kau, berani-beraninya kau. Nabi saya ini. Oh, gitu. Baru sahabat. Jadi dia nggak siap kalau nabinya di apa namanya? Wah, masa ini Muhammad, opung kau nggak ngajarin kau ya supaya kau bayar hutang tepat waktu. Wah, ini nggak sopan ya kan? Wah, kita beri dia. Gitu Umar bilang gitu kan? What? Tapi hadisnya terputus sampai di situ, harus kita baca lagi ya. Fawalladzi ba'atsahu bil haqqi laula ma akhafu fautahu lasabaqani ra'suka. Demi Allah, kalau bukan aku sangat menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena enggak berani Umar mengeksekusi orang. Kalau Nabi ya masih diem kan gitu. Kalau bukan karena ada Nabi tadi, berpisah leher dan badanmu,
Pak Zaid. Nah, itu kira-kira ya. Itu Umar bin Khattab. Jadi Nabi itu punya jawara Nabi. Nabi itu punya jawara Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Ya. Punya lagi Nabi yang paling pandai main pedang, namanya Khalid bin Walid. Punya lagi Nabi Hamzah itu gulat juga. Punya lagi Nabi yang ahli panah dan ahli tombak. Siapa yang ahli panah? Lupa saya. Siapa? Sa'ad bin Abi. Nabi punya juga sahabat yang ahli memainkan kuda tanpa pelana, namanya Salamat bin Aqwa. Nabi punya sahabat yang ahli masak, sehingga jengkol dengan cabai aja pun dia masak jadi wena epol. Nabi SAW punya juga dokter yang kalau ada di peperangan sahabat luka atau patah, sembuh langsung. Nabi SAW juga punya seorang penyanyi, punya juga Nabi SAW, yang kalau lagi jatuh semangat para sahabat lagi perang, nih sahabat disuruh berqasidah. Qasidah, maju tak gentar membela yang benar. Nabi. Jadi Nabi kita itu punya sumber daya manusia yang berbeda-beda, yang membuat Nabi mudah dalam berjuang gitu ya. Jadi kita pun di pesantren ini, kalian nanti jangan jadi ustadz semuanya. Kalau perlu setengah orang aja yang jadi ustadz kalian. Yang lainnya jadi profesional semua. Jadi profesional. Ya, ustadz itu nanti, saya ini doa saya karena jadi pengusaha, jadi ternak kambing yang 40 juta ekor. Kau belajar sama Bang Andre bagaimana punya pohon hias. Nanti pohon hiasmu 500 hektar aglonema aja semua isinya kan, dengan segala macam jenisnya itu. Kau pulang kampung nanti Rustam Haji, kau pulang kampung pelihara sapi. Berapa sapi Rustam Haji? 400 juta ekor sapi. Loh, harus gitu kita. Jangan kau ke Jakarta. Ke Jakarta itu nanti ustadz kerjaan itu nggak ngapain. Kalau nggak ceramah, pengajian, jadi imam. Itu uangnya kecil. Dan ada masanya. Tiba-tiba nanti, misalnya kau nih jadi penceramah, hebat kau misalnya. Paling 2 tahun, 3 tahun, muncul lagi ustadz baru, redup lagi nama kau. Tapi kalau jadi peternak sapi kau, awalnya 1 ekor. Rustam Haji dengar baik-baik nih, 1 ekor awalnya. Oh, kemudian 2 ekor, tadinya jantan sekarang betina. Buka, nambah 1 ekor lagi, dia beli lagi betina tahun kedua. Tahun ketiga ini jantan betina kawin dia sudah. Lahir anaknya. Kawin lagi, lahir anaknya, lahir. Akhirnya nanti Rustam Haji telepon saya, Ustaz, sapi saya 400 juta ekor. Waduh, sujud syukur saya. Ya, kalau siapa Rustam Haji di Ustadz? Biasa aja. Ustadz respon kalau nanti kalian jadi Ustadz, ngapa? Biasa aja. Kalau saya dengar kau jadi Ustadz, biasa aja bagi saya. Itu biasa banget. Tapi jadi apa dia di sana? Kolam ikannya si Zafran sekarang ada 1000 kolam. Mantap. Baru santri. Iya, itu baru santri. Kita dengar si Afwan yang tadinya ngantuk aja, rupanya sudah punya kebun durian, 1000 pohon durian. Musangking. Wow, baru. Ya, karena apa Di masa Nabi, perjuangan Nabi juga begitu ya. Ada ustadznya ada, ya, tapi nggak banyak. Proporsionalnya Nabi itu banyak ya. Saya bercita-cita semoga kalian seperti itu, tapi kudu wajib bisa baca Quran, paham agama,
paham hukum fikih, tahu nahwu shorof, tahu Al-Quran, tahu hadis. Jadi perbendaharaan dirimu sebagai seorang muslim yang baik. Terus wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ila Umar fi tu'adatin wa sukunin thumma tabassama. Lihat, kira-kira nak, misalnya nih ya, misalnya saya dihina orang. Rupanya si Irwan sedang bersama saya karena si Irwan badannya gede, cuma ngantuk, lihat tuh. Masih ngantuk kawan? Jangan ngantuk kau. Dia langsung menyekek yang bercandain saya. Kalau saya mungkin ustaznya, habisi aja Irwan, mungkin saya bilang gitu kan. Kalau Nabi enggak, Nabi la ana wa huwa ahwaju ila ghairi hada an ta'murani bi husnil adai wa ta'ammarahu bi husnit tibaihi. Itu ya. Jangan Umar, enggak boleh. Saya pun, kau pun, kita semua harus baik-baik bermuamalah. Ya, harus baik-baik bermuamalah. Jadi istilahnya Nabi gini, kalau kau merasa Umar bahwa yang dilakukan si Zaid bin Sa'nah ini enggak baik karena bahasanya kurang sopan, kita pun Umar, kita pun harus juga apa? Baik-baik kepada siapa? Si Zaid ini. Wah, ini dapatlah oleh Zaid ciri kenabian pertama, bahwa amarah Nabi tidak menguasai kecerdasan Nabi, tetapi kecerdasan Nabi lah yang menguasai amarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian izhab bihi ya Umar faqdi haqqahu wa zidhu 20 sa'an min tamrin makana ma ru'tahu. Muhammad, tolong dulu bawa dia ke rumah, bayar dulu utang kita sama dia 80 dinar. Wazidhu, dan tambah, beri tambahannya berapa? 20, bukan 20 sa', 20 gantang korma. 20 gantang korma ini kira-kira 30 kilo lah, 30 atau 40 kilogram korma. Nah, dari sini sebahagian ulama boleh, kalau kau punya utang sama orang, bukan boleh ya, disarankan, kalau kau ngutang sama orang 1.000, jangan kembalikan 1.000, tapi kembalikan berapa? 1.500. Tapi ini jangan muncul dari yang mengutangkan. Misalnya saya mau ngutang sama Bang Andre. Bang Andre sebagai tempat saya ngutang, jangan bilang ente ngembaliinnya harus 1.500 ya, jangan. Karena itu jadi apa? Riba. Tetapi saya yang ngutang harusnya tahu diri. Saat saya ngembaliin ke Bang Andre, dilebihkan. Kayak Nabi tadi kan. Si Bapak Zaid tidak bilang ke Nabi 80.000 nanti kau bayar 81.000, enggak. Tapi 80 ya kembaliin 80. Tetapi Nabi punya akhlak yang baik. Dia kembalikan 80 dinar, kemudian ditambah dengan apa? Korma 20 gantang. Fadhahaba bihi Umar radhiyallahu anhu faqadani haqqi wa zadani sa'an min tamr faqultu ma hadha qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azidaka makana ma ru'tuka. Aku harus nambah pula segantang lagi kepadamu, kata Umar, karena tadi kumarahi kau. Allah ya. Faqultu ata'rifuni ya Umar. Kemudian si Zaid bilang, engkau tahu enggak aku siapa Umar? Faqala la faman anta? Aku enggak kenal kau, Pak. Kau siapa? Qala ana Zaid bin Sa'nah. Saya adalah Zaid bin Sa'nah. Qala al-habaru? Pendeta itu? Qultu al-habar. Ya, saya pendeta. Famada aka ila an taf'ala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'altu. Terus kenapa kau sebegitunya memperlakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taqulahu ma qul, dan engkau mengatakan beberapa perkataan tidak pantas. Qultu ya Umar, innahu lam yabqa min alamatin nubuwati illa syai'un illa waqad arabtuha fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina nazartu ilaih. Ya Umar, sesungguhnya saya semua ciri kenabian saat pandangan pertama sudah aku lihat di wajahnya, illa snatani, kecuali dua, lam ukhbiruhuma minhu yasbiqu hilmuhu jahlahu. Aku belum ceritakan kepadamu, yaitu bahwa
kelemah lembutannya mampu menguasai kebodohannya. Wala yaziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilman. Perlakuan bodoh atau perlakuan yang membuat dia marah tidak membuatnya kecuali bertambah lemah lembut. Faqad akhbartuhu minhu fa ushiduka ya Umar anni qad raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya, maka saksikanlah Umar bahwa saya sudah ridha bahwa Allah adalah Tuhanku, bahwa Islam adalah agamaku, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Nah, inilah nak, agak lama kita hari ini ya, nggak apa-apa. Lihat baik-baik. Dakwah itu harus dengan akhlak, dan ini yang berat ya. Ini yang berat. Di zaman ini sekarang apa-apa harus marah. Jokowi kentut aja ulama marah sekarang. Kan sekarang trennya gitu kan, pemerintah dicaci maki oleh kita. Jadi semua harus dicaci. Enggak boleh kita berdakwah begitu. Kalau dari Nabi kita contoh ya, lihat. Nabi dimarahi, dipermalukan di tengah-tengah sahabat. Ente enggak bayar utang ente ya? Ya. Udahlah selendangnya ditarik sampai jatuh, udahlah dibilang ente enggak bayar, emang opung ente nggak ngajarin bayar utang itu harus Rajo ikut kau pupuk ya. Ini Ustaz selama sengaja ngelamain ngaji masih menjebak yang akan memupuk berikutnya. Ya. Kemudian lihat, akhirnya Nabi merespon si Zaid bin Sa'nah dengan lemah lembut. Apa yang terjadi? Bukan cuma lemah lembut, Zaid bin Sa'nah dibayar hutang pakai tambahan. Akhirnya Zaid bin Sa'nah bilang, raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Terus lihat lagi, lihat. Wa ushiduka billahi wa ushiduka anna syatara mali fa inna aktsaraha malan sadaqatan ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah, ini saya enggak mampu ini ya. Saya bisa berdoa semoga minimal nyiprat gitu lah, nyiprat dikit aja. Sesudah dia masuk Islam, dia dengar apa kata dia. Saksikan Umar, anna syatara mali, bahwa setengah dari hartaku. Syatar berarti benar-benar setengah. Fa inna aksara hamalan, si bapak Dani 2 ember kau nanti ya. Nih si Dani 2 ember. Yang ngantuk lagi kau 2 ember jadinya. Dani 2 ember. Fa inna aksara malan, fa aksara hamalan. Si bapak Zaid ini ternyata orang kaya. Ternyata dia ini kayak Luhut bin Sarpanjaitannya sekarang lah, hartanya di mana-mana gitu kan. Dan dia orang non muslim. Tapi karena Nabi berkelakuan baik sama si bapak Zaid, dia bilang apa? Setengah hartaku aku wakafkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka besok kalau berdakwah harus begitu ya. Kalau kau nanti dakwah harus begitu. Berselisih pendapat dengan orang, mengalah aja lebih baik. Ya, orang memfitnah kita, mengatakan kita macam-macam, ya udah dengar aja. Nggak perlu kok. Nanti kalau di zaman Nabi, lawan fitnah dakwahnya Nabi itu orang Yahudi. Di zaman kita ini, lawan fitnah dakwah kita itu orang yang hafal Quran juga, orang yang paham agama juga. Lebih berat, sangat lebih berat. Gitu ya. Maka harus banyak sabar kita. Orang yang memfitnah kita itu adalah orang yang berkopiah juga, orang yang hafal Quran juga, orang yang paham agama juga, orang yang dipanggil oleh orang juga ustaz. Kalau di zaman Nabi, lawan fitnah dakwah Nabi siapa? Yahudi. Ya. Semakin ke ujung nanti dakwah ini semakin menantang. Gitu ya. Ikhlaskan niat karena Allah. Orang yang ikhlas niatnya karena Allah akan mendapat husnul khatimah. Orang yang enggak ikhlas niatnya karena Allah biasanya hanya memfitnah, hanya menciderai orang. Nah, kau juga harus lihat dirimu nak. Kalau kau tukang caci, kalau kau tukang fitnah,
Kalau kau tukang ngobrolin orang, berarti kau bukan orang yang bermartabat. Ya, karena kau adalah orang yang tidak punya pekerjaan kecuali menghina orang, kecuali memaki orang, kecuali menceritakan aib orang. Tapi kalau kau orang yang punya banyak pekerjaan, mending kita nyangkok, mending kita macul, mending kita nanam pisang, mending kita ngangkat tek kambing, daripada hanya sekedar memfitnah orang. Nah, Nabi karena lawannya Yahudi dan Yahudinya kaya raya, akhirnya bapak Yahudi ini mewakafkan setengah dari hartanya untuk umat Nabi Muhammad. Allah, ini dahsyatnya Nabi kita ini ya. Sadaqatan ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umaru au ala ba'dihim fa innaka la tasa'ahum kulluhum. Qultu au ala ba'dihim. Qala faraja'a Umar wa Zaid bin Sa'nata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Zaid ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fa amana bihi wa saddaqahu wa bay'ahu wa syahida ma'ahu masyahid katsira. Masuk Islamlah Bapak Zaid dan dia ikut berperang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat yang termasuk dicetuskan oleh seorang apa? Pendeta Yahudi. Jadi jangan benci-benci kali kau sama Yahudi. Zikir kau yang kita baca di mana itu? Ratibul Haddad ya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalimat indah yang dicetuskan oleh bapak siapa namanya? Zaid bin Sa'nah sesudah melihat betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad. Semoga Allah memberikan kita rezeki memiliki akhlak yang mulia, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.